Hello everybody, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sareupna. Saudi cup, kopi cup, sawah cup, es cup, leunglai, heuai, hok cai, nihau, sampurasun, kumadamang, para penggemar Epi Pukada, Momoka Nishina, atau apakah Meguri Pujiura. Sudahlah, lupakan saja. Kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tiga pria bertopeng yang menyandra ahli bedah forensik untuk mencari barang bukti sebuah peluru yang bersarang di tubuh mayat seorang wanita. Daripada banyak iler alias spoiler, kita langsung saja ke pembahasannya. Slebeo. Scene diperlihatkan badan ahli cuaca melaporkan bahwa mereka baru saja mengeluarkan sinyal peringatan badai hitam dan hujan lebat yang mengguyur Hong Kong, yang memecahkan rekor selama 20 tahun terakhir di malam Natal. Pada akhirnya semua fasilitas publik akan ditutup sementara waktu. Akhirnya semua warga diminta untuk berada di rumah selama hujan itu berlangsung. Di sisi lain kita terfokus seorang dokter ahli bedah forensik yang bernama Nick Chan. Dia pun ditemani seorang asisten wanita cantik imut yang bernama Nona Lin. Diketahui Nona Lin sedang bermagang di rumah sakit tersebut. Mereka pun harus tetap melaksanakan tugasnya di luar jam kerjanya dan merayakan Natal di rumah sakit bersama mayat-mayat yang berada di sana. Cerita berlangsung Dr. Nick sedang melakukan otopsi seorang mayat laki gembrot. Penyebabnya kematiannya adalah penyakit jantung. Setelah selesai melakukan otopsi, Dr. Nick Chan pun mengajak Nona Lin untuk merayakan Natal dengan ditemani pizza, sekaligus perpisahan untuk Nona Lin yang akan pergi ke Beijing minggu depan setelah magangnya selesai. Di sisi lain, dua security telah selesai jam kerjanya dan digantikan oleh seorang security kebanyakan lemak yang bernama Paman King. Diketahui di usianya yang sudah tua, dia pun mengidap penyakit bengek atau bahasa ilmiahnya adalah asma. Beberapa saat kemudian ketika si Paman King sedang mengelebok alias mencicipi donat, tiba-tiba layar CCTV pun mendadak mati. Dan ternyata tiga lelaki bertopeng Santa, Peri, dan Rusa telah merusak kabel CCTV area rumah sakit. Mereka pun memasuki rumah sakit. Pada akhirnya mereka pun menodongkan pistol ke Paman King dan mengambil HP miliknya. Lantas mereka pun meminta Paman King untuk mengantarkannya ke ruangan Dr. Nick Chan. Di sisi lain, si Peri ngegas untuk membunuh si Paman King karena akan memperlambat misinya. Namun hal itu dapat dihentikan oleh si Santa yang diketahui dialah pemimpin mereka. Scene berlanjut, mereka pun tiba di ruangan si dokter. Lalu si Rusa pun mengambil HP milik si dokter. Si Santa pun berkata bahwa dia menjamin semuanya akan hidup baik-baik saja apabila mereka menuruti kata-katanya. Lalu si Santa pun hanya meminta sebuah peluru yang bersarang di tubuh seorang wanita korban pembunuhan. Lantas si Nona Lin pun menolaknya karena itu adalah sebuah barang bukti. Namun si Peri mengancam akan membunuhnya. Di sisi lain, si Paman King mencoba menghubungi polisi dengan menggunakan HP cadangannya. Namun hal itu diketahui oleh si Peri. Lantas si Peri pun mematahkan tangan si Paman King. Si dokter pun bergegas ke ruangan mayat wanita itu dengan ditemani si Rusa. Pada akhirnya si dokter membedah tubuh wanita itu dengan memberitahu rincian pembedahannya itu kepada si Rusa. Si Rusa pun langsung merasa mual apabila melihat organ tubuh manusia. Bisa dibilang fobia intinya mah. Si Rusa pun meminta si dokter untuk berhenti ngebacot. Pada akhirnya peluru itu pun dapat ditemukan oleh si dokter dan menyerahkannya kepada si Rusa. Lalu si Rusa memberitahu si Santa bahwa dia sudah mendapatkan barang buktinya. Lantas Santa pun menyuruh membawa dokter kembali ke tempat penyekapannya.
Namun si Rusa mempunyai ide lain, yang mana mereka bertiga akhirnya disekap di ruangan pendingin mayat yang memiliki 2,8 derajat Celcius yang jelas bisa membuat manusia mati membeku di sana. Scene berganti pada trio bertopeng pun pergi ke suatu danau untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Mereka pun terlihat bunga ketawa ketiwi bahagia karena telah mendapatkan barang bukti tersebut. Diketahui Sepri dan Rusa adalah kakak beradik. Sesampainya di danau, Sepri pun menanyakan wanita korban pembunuhan itu, apakah dia terlihat masih seksi ketika sudah menjadi mayat. Namun si Rusa menjawab tidak tahu menau karena mukanya ditutupi lipatan kulit, karena si Rusa tidak melihat selama pembedahan berlangsung dikarenakan fobianya. Lantas si Santa pun meminta peluru tersebut, dan ternyata barang bukti yang dibawa bukanlah peluru melainkan selongsong peluru berkaliber besar. Pada akhirnya mereka pun kembali ke rumah sakit. Di sisi lain si dokter Nick sedang mengambil sesuatu di mayat wanita itu, yang mana yang dia ambil adalah peluru yang trio bertopeng cari. Lalu si dokter pun mencoba keluar dari ruangan itu dengan menggunakan tuas darurat yang berada di ruangan itu. Di saat mereka berhasil keluar, tak berlangsung lama, trio bertopeng pun telah sampai di rumah sakit. Lantas mereka pun mengejar si dokter. Dokter dan kawan pun mencoba bersembunyi, namun beberapa pintu terkunci. Akan tetapi di salah satu ruangan terlihat seorang cleaning service sedang mengepel. Lantas Nonalin pun berteriak memanggilnya. Namun hal itu sia-sia karena si cleaning service sedang menyetel lagu jedak-jeduk menggunakan headsetnya. Lalu dokter dan kawan pun menuju pintu exit dan mereka pun berhasil keluar dan mengunci pintunya dengan menggunakan borgol. Mereka pun masuk ke dalam mobil ambulan. Namun kunci mobilnya berada di meja resepsionis. Sungguh merungkatkan emosi. Pada akhirnya si dokter yang dibantu Nonalin mendorong mobilnya untuk mengganjal pintu supaya menghamba si trio bertopeng bisa membukanya. Lalu si Paman King pun mencoba membuka pintu gerbang dengan menggunakan jarinya. Namun jari Paman King tidak terdeteksi. Cerita berlanjut, si dokter pun memutuskan untuk memanjat gerbang tersebut. Namun si Paman King tidak bisa melakukannya karena salah satu tangannya patah. Si trio bertopeng pun berhasil mendobrak pintu dan kaca mobil menggunakan apart. Dan tiba-tiba si Santa menendang si dokter yang menyebabkan si Nonalin terpental keluar. Si dokter pun meminta untuk Nonalin kabur. Namun si Santa mengancam bahwa dia akan membunuh si dokter apabila dia mencoba melarikan diri. Scene berganti, trio bertopeng pun berhasil menangkap dokter dan kawan. Namun tiba-tiba si Santa menembak si Paman King tepat di keningnya dan jelas membuat Paman King pun mati alias modar seketika. Dengan kejadian itu si dokter pun mengamuk mencoba melawan si Santa. Namun dengan kebanyakan coli membuat tubuhnya lemah, si dokter pun kalah dipukuli habis-habisan. Di saat si Santa meminta si dokter membedah kembali untuk mengambil pelurunya, tiba-tiba telepon darurat berdering. Dan si Santa pun menyuruh Nonalin untuk mengangkatnya. Ternyata yang datang adalah pria dari rumah duka yang akan mengambil salah satu mayat dari rumah sakit itu, yang bernama Kit. Lalu si Santa pun meminta si Rusa untuk membunuhnya. Namun si dokter melarangnya, yang mana apabila mereka membunuhnya situasi akan semakin kacau. Lantas si Santa pun menurutinya. Pada akhirnya si dokter pun menghampiri si Kit. Lalu si Kit pun menanyakan Paman King dan Nonalin. Namun si dokter mengatakan mereka sedang beristirahat. Di sisi lain si dokter memberi kode dengan melukai tangannya dengan menuliskan 999, yang mana nomor itu adalah nomor darurat polisi dengan darahnya di kantong mayat tersebut. Namun si Kit tidak menyadarinya dikarenakan dia kebanyakan mabuk lem dan menghirup cubluk sepiteng tetangganya. Beberapa saat kemudian si dokter pun mencoba kabur dan si Kit pun harus mati terbunuh.
Si dokter pun mencoba meminta bantuan kepada mobil yang lewat. Pada akhirnya si dokter pun berhasil kabur dengan membawa sebuah mobil. Namun naas, mobilnya mengalami tabrakan yang mengakibatkan mobilnya terpental jungkir balik jedak-jeduk. Di sisi lain terlihat si Santa akan membunuh si Nonalin. Akhirnya Nonalin pun harus modar. Namun kejadian itu hanyalah bayangan si dokter saja, kan kampret. Si Kid pun pergi tanpa menyadari kode dari si dokter. Scene berganti, si dokter dan Nonalin kembali membedah wanita itu. Di saat proses pembedahan, si dokter menyadari di bawah kuku wanita itu terdapat darah kering. Di sisi lain, si rusa mempunyai bekas cakaran di wajahnya, dan mereka pun memakai rompi anti peluru yang biasa digunakan polisi, yang mana dapat disimpulkan bahwa pembunuh wanita ini adalah mereka. Dan ternyata mereka adalah polisi. Pembedahan pun selesai. Si dokter pun berkata bahwa ada lubang di punggungnya, yang mana peluru tersebut menembus dari badan wanita itu. Dan bisa jadi peluru tersebut berada di TKP. Scene berlanjut, tiba-tiba datang dua polisi bahwa mereka sempat menerima panggilan dari si Nonalin. Lantas si Santa pun berpura-pura sebagai dokter dan menghampiri kedua polisi itu. Dan mereka pun memeriksa ruangan demi ruangan rumah sakit. Namun polisi tersebut menyadari ada yang tidak beres di rumah sakit itu. Adu jotos pun di antara mereka tak terelakkan. Dan sangat disayangkan kedua polisi itu pun harus mati di tangan kakak beradik, si rusa dan si peri. Di sisi lain, tiba-tiba si dokter mengambil sebuah pengangkat mayat, yang mana alat itu diarahkan ke si peri. Lantas si peri pun harus terjepit lehernya dan mati perlahan. Scene berganti, terlihat Nonalin pun mencoba kabur melalui lubang ventilasi udara. Si Santa pun mengejarnya keluar, namun ternyata si Nonalin masih berada di dalam dan bersembunyi di salah satu mayat. Nonalin pun menghajar dan menjepit si rusa dengan menggunakan alat pengangkut barang. Scene berganti, dokter dan Nonalin membuat rencana. Mereka akan mengecoh atau mengelabui si Santa dan si rusa dengan menggunakan telepon darurat yang terdapat di setiap dinding ruangan rumah sakit. Di saat itu si dokter pun menguak kronologi yang sebenarnya. Kita flashback beberapa hari sebelumnya, bahwa mereka bertiga adalah polisi yang ditugaskan untuk menangkap gembong narkoba yang sedang bertransaksi. Di sisi lain terlihat seorang wanita seksi. Dia adalah anak triad bos mafia Hong Kong yang bernama An Ki Cheng. Di saat transaksi berjalan, tiba-tiba naas transaksi narkoba pun menjadi saling bunuh antara dua kubu yang mengakibatkan mereka modar. Di sisi lain, trio bertopeng pun menuju TKP. Lantas mereka pun mengambil uang dan tumpukan narkobanya. Namun mereka menyadari bahwa masih ada yang hidup, yaitu si wanita seksi yang bersembunyi di balik lemari. Tanpa banyak hokcai, si Santa pun menembaknya dan menggunakan pistol polisi, yang mana kejadian itu akan membuatnya dipenjara atau mati dibunuh oleh mafia triad. Kita kembali lagi ke si dokter yang sedang menyiapkan jebakan. Di sisi lain, si Santa sedang bertengkar dengan si rusa dikarenakan si rusa sudah menyerah. Apa daya, adiknya pun kini sudah modar. Pada akhirnya si rusa pun harus modar di tangan si Santa. Scene berlanjut, Nonalin pun menaburkan semacam serbuk di setiap bagian ruangan itu, yang mana serbuk itu dapat meledak apabila terkena api dan membuat cairan kimia untuk meledakkan rumah sakit itu. Sedangkan si dokter mencoba memancing si Santa untuk masuk ke ruangan itu. Beberapa saat kemudian si Santa pun masuk ke ruangan itu, di mana si dokter bersembunyi bersama Nonalin. Si Santa pun mencari dan menembak ke setiap sudut secara brutal. Namun akibat tembakan itu memicu ledakan yang mana si Santa terpental dan ruangan pun terbakar. Si dokter pada akhirnya memberikan peluru yang si Santa cari. Dia tidak menyadari bahwa selama ini peluru itu berada di si dokter. Pada akhirnya si Santa pun harus tewas terjatuh. Di sisi lain, alarm pun terus berbunyi menandakan ruangan itu akan meledak dalam hitungan menit.
Pada akhirnya dokter dan Nonalin pun mencoba mendobrak kaca ruangan itu. Scene akhir, si dokter dan Nonalin pun berhasil selamat dari kejadian itu, yang mana malam itu adalah malam Natal yang mengerikan sepanjang hidup bagi mereka. Dan film pun selesai. Ending yang lumayan merungkadkan.